Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Ada satu prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi kalau benar-benar Anda terapkan, punya kekuatan buat mengubah hidup Anda secara total. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Pernah nggak sih ngerasa kayak, kok hidup ini nggak adil banget ya? Seolah-olah kita ini cuma korban dari keadaan yang sama sekali nggak bisa kita kontrol. Kalau Anda pernah ngerasa begini, tenang, Anda nggak sendirian. Coba deh jujur sama diri sendiri, seberapa sering kita ngomong kayak gini. Aduh, telat nih gara-gara macet. Nilai gue jelek, soalnya dosennya killer banget. Atau, gaji kecil ya bosnya pelit sih. Kedengarannya familiar kan? Kayaknya selalu aja ada orang lain atau hal lain yang bisa kita jadiin kambing hitam buat masalah kita. Nah, disinilah letak rahasia yang bisa mengubah hidup. Selama kita terus-terusan menyalahkan faktor di luar sana, kita sebenarnya lagi nyerahin kendali hidup kita. Sekarang, gimana kalau kita geser fokusnya dari nyalahin orang jadi megang kendali penuh? Inti dari semua perubahan ini ada di satu kalimat dari Jack Canfield. Ambil 100% tanggung jawab atas hidup Anda. Dengerin baik-baik, ini bukan cuma kutipan motivasi biasa loh. Ini adalah strategi hidup yang nyata. Jadi maksudnya ambil 100% tanggung jawab itu apa sih? Gampangnya gini, berhenti cari kambing hitam. Karena pada akhirnya hidup yang Anda jalani sekarang itu adalah akumulasi dari semua keputusan, semua respons, dan semua tindakan Anda sendiri, bukan orang lain. Biar konsep ini lebih gampang dicerna, ada satu rumus sederhana yang powerful banget. Anggap aja ini semacam persamaan kendali hidup. Peta buat Anda ngambil alih setir. Ini dia rumusnya. E plus R sama dengan H. E itu kali event atau kejadian, hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. R itu respons atau respons kita, ini bagian yang bisa kita pilih, cara kita bereaksi. Dan H adalah hasil, ya hasil akhir yang kita dapat dari kombinasi keduanya. Oke, kita lihat contohnya biar kebayang ya, kejadiannya sama persis, telat masuk kelas. Nah, di satu sisi ada respons yang nyalahin keadaan. Ini gara-gara macet parah. Hasilnya apa? Ya dosennya makin sebel. Tapi di sisi lain ada respons yang bertanggung jawab. Oke, besok gue harus berangkat lebih pagi dan cek peta. Hasilnya, Anda jadi tepat waktu dan dosen pun jadi respek. Beda banget kan hasilnya? Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Bukan kejadiannya yang nentuin hasil akhir hidup Anda. Kejadian itu netral. Yang benar-benar nentuin segalanya adalah gimana cara Anda memilih untuk merespon kejadian itu. Kekuatan Anda ada di huruf R itu. Oke, rumusnya udah jelas. Sekarang, ayo kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Kita lihat gimana cara kerjanya di situasi sehari-hari yang pasti sering Anda alami. Skenario pertama, kejebak macet. Ini eventnya. Kalau pakai pola pikir korban, ya kita bakal marah-marah, stres, nyalahin semua orang di jalan. Sebaliknya, kalau pakai pola pikir berdaya, kita fokus sama respons. Oke, macet nih, besok berangkat lebih pagi. Atau coba naik MRT. Atau sekalian aja, manfaatin waktu ini buat dengerin podcast. Hasilnya ke diri kita pun jauh lebih positif. Skenario kedua, dapat ujian yang susah banget. Pola pikir korban bakal langsung nyerah. Wah, soalnya nggak masuk akal, mustahil lulus ini. Tapi pola pikir berdaya ngelihatnya sebagai tantangan. Responsnya jadi, oke, ini sulit, berarti gue harus belajar lebih keras lagi, cari mentor, atau coba strategi belajar yang baru. Terus, gimana sama urusan hubungan? Sering banget kan kita dengar, aku tuh nggak bahagia karena pasanganku nggak ngertiin aku. Nah, ini pola pikir korban yang ngegantungin kebahagiaannya ke orang lain. Pola pikir yang berdaya itu sadar kalau kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri. Suasana hati Anda itu tugas Anda, bukan tugas pasangan Anda. Jadi pesannya jelas banget kan? Anda yang duduk di kursi pengemudi. Nah sekarang, ayo kita pastikan Anda tahu cara nyetir hidup Anda ke arah yang benar-benar Anda mau dengan mengubah pola pikir ini secara permanen. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat.
Ini bukan berarti Anda harus nyalahin diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini tentang menyadari bahwa Anda punya kekuatan untuk memilih respons Anda, apapun kejadian yang menimpa Anda. Terus, gimana cara mulainya? Dari hal-hal kecil aja dulu. Kalau telat, coba ganti kalimat gara-gara macet, jadi, wah, saya kurang bagus nih ngatur waktunya. Kalau kerjaan numpuk, ganti bos nggak adil, jadi saya harus lebih pintar atur prioritas. Coba deh, lakukan ini konsisten sebulan aja. Anda pasti bakal ngerasain bedanya. Hidup jadi lebih enteng dan terkendali. Ingat aja terus analogi ini, hidup Anda itu kayak mobil. Dan seperti yang tertulis di sini, Anda yang pegang setirnya, bukan orang lain. Jadi, jangan pernah biarkan orang lain atau keadaan yang nentuin arah tujuan Anda. Dengan setir yang sekarang udah kembali ada di tangan Anda, pertanyaannya tinggal satu. Jadi, kemana tujuan Anda selanjutnya?